Tiga rumah warga yang terletak di tengah kota di Jalan Todopuli Raya Timur, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terisolir. Mereka terisolir setelah akses utama jalan rumah ditembok oleh pemilik lahan setinggi 2 meter. Akibatnya, 3 rumah yang dihuni 4 kepala keluarga hanya memanfaatkan pagar tembok sekolah sebagai akses keluar masuk rumah selama 2 tahun terakhir. Warga sekitar turut prihatin dan membantu membuat tangga agar mereka bisa melewati pagar tembok untuk beraktivitas. Pemilik lahan mengklaim bahwa jalan utama sepanjang 100 meter yang dihuni mereka masuk dalam ukuran tanah miliknya. Pemilik Coto itu, dia mengaku dia punya lahan. Dia punya lahan. Jadi waktu dia tutup sempat saya tegur, Pak, kenapa ditutup? Kenapa ditutup? Ini kan akses kami untuk jalan, mau beribadah, mau cari rezeki. Dia bilang, susah juga Pak kita ini karena saya punya lahan ini. Jadi saya tutup. Kalau kita mau lewat sini silakan sewa. Dia bilang, mohon maaf atas keterlambatan kami untuk menangani. Jujur, saya sebagai manusia miris sekali dengan kondisi ini. Dan insya Allah kami akan lakukan percepatan, memberikan bantuan segera untuk akses jalan. Segala cara akan kami tempuh, tapi dengan cara humanis dan kekeluargaan. Pihak Kelurahan Borong akan mempertemukan warga dengan pemilik lahan untuk mencari solusi agar jalan utama yang dilalui warga bisa dibuka kembali. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusrin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tukang bakso di Kota Salatiga, Jawa Tengah mendadak viral di media sosial. Tukang bakso tersebut berpura-pura terjatuh untuk menarik simpati warga. Tukang bakso yang sedang melintas di kawasan Argomulyo, Salatiga ini tiba-tiba terjatuh. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung menolong korban dan mengevakuasi sepeda motor gerobak baksonya. Setelah ditolong warga, tukang bakso justru meminta uang untuk pulang kampung ke Bandung. Itu katanya perutnya kram, terus jatuh kan gitu. Setelah itu dia dari Boyolali mau pulang ke Bandung. Katanya nanti sore itu mau pulang ke Bandung tapi nggak punya uang gitu. Juga di hari itu juga dituntut untuk juragannya itu setor 300.000 kan gitu. Setelah 300.000 intinya juga mau minta uang 300.000 kan gitu. Setelah mengendus kecurigaan, warga berinisiatif melapor polisi dan tukang bakso tersebut akhirnya pergi meninggalkan lokasi. Pemirsa, warga berhasil menggagalkan aksi bunuh diri yang dilakukan seorang ibu bersama anak kandungnya. Keduanya berencana melompat dari jembatan yang ada di atas Sungai Bengawan Solo. Upaya bunuh diri seorang ibu dan anak yang masih balita berhasil digagalkan warga. Sang ibu pun langsung ditarik dari pinggir jembatan Kali Ketek yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Warga sekitar berhasil menggagalkan bunuh diri karena mendengar teriakan anak kecil. Setelah dicari, warga melihat seorang ibu dan anak yang akan terjun ke Sungai Bengawan Solo. Dari situ anaknya nangis gitu, Mbak. Anaknya nangis gitu. Anaknya itu posisi digendong atau Sudah diturunkan? Udah diturunkan. Oh, udah diturunkan di situ lah, mau diajak bunuh diri sama ibunya gitu, Bu. Terus Nangis. ibu sama yang berada di warung kopi ini tahu kejadian itu, langsung melihat ke sini gitu. Dari sini aja nggak ada yang naik ke atas. Oh, enggak ada. Belum diketahui apa alasan sang ibu mengajak anak kandungnya untuk bunuh diri. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, penyanyi Ashanty bersama sang suami Anang Hermansyah mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan Ashanty terkait kasus pencemaran nama baik dengan mantan rival bisnisnya. Penyanyi Ashanty dan suaminya Anang mendatangi Polda Metro Jaya. Keduanya mendatangi Polda Metro Jaya dengan maksud mengecek perkembangan kasus pencemaran nama baik. Menurut Ashanty, kasus pencemaran nama baik yang dirinya laporkan telah masuk penyidikan. Sosok yang Ashanty laporkan pun telah menyandang status tersangka. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Nah,
Alhamdulillah berdasarkan informasi ini penyidik Cyber Polda Metro Jaya sudah meningkatkan proses penyidikan kepada kepada beliau menjadi tersangka. Memang kita sudah bertahun-tahun ya, dari mulai awalnya saya dilaporkan perdata, lalu saya akhirnya karena perdata sudah sampai kasasi dan alhamdulillah kita selalu ya kita udah dikabulkan dan akhirnya karena mungkin berlarut akhirnya saya melaporkan beliau di unit cyber ya, dan alhamdulillah hari ini dapat kabar baik. Terima kasih buat pengacara saya juga, ini udah seperti keluarga yang alhamdulillah hari ini kita juga jadi lebih tenang ya gitu. Sebelumnya Ashanti melaporkan balik mantan rekan bisnisnya terkait usaha perawatan kulit. Laporan Ashanti sebagai respon atas dirinya yang lebih dulu dilaporkan ke polisi namun tidak memiliki cukup bukti. Kita beralih ke kasus lainnya pemirsa. Kasus COVID-19 melonjak, sejumlah pasien memilih untuk isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Untuk membatasi pergerakan, Polres Pemalang, Jawa Tengah pun memasang stiker isolasi mandiri. Pasien COVID-19 di Pemalang, Jawa Tengah terus meningkat. Beberapa warga pun memilih untuk isolasi mandiri karena hanya mengalami gejala ringan dan memanfaatkan telemedicine untuk berobat. Untuk mengingatkan warga, Polres Pemalang pun menempelkan stiker isolasi mandiri di depan rumah warga. Tujuannya agar warga sekitar tetap mentaati protokol kesehatan dan mencegah penularan COVID-19 agar tidak semakin meluas. Pengurus RT juga memberikan nomor telepon Satgas Kelurahan kepada pasien dan keluarganya jika sewaktu-waktu diperlukan. Masyarakat supaya tahu bahwa yang bersangkutan masih isman, diharapkan tidak keluar, menambah adanya nanti ada yang terpapar, dan kita selalu koordinasi dengan Bindes, Satgas Covid desa maupun puskesmas sebagai pemantau langsung. Suasana riang bercampur isak tangis mewarnai kegiatan lomba vaksinasi anak di Kota Padang. Guna menarik minat dan juga menghibur peserta, sejumlah atraksi sulap dan robot turut memeriahkan lomba. Polda Sumatera Barat bersama pemerintah provinsi menggelar lomba vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Lomba ini digelar selama 2 pekan di 4.200 sekolah dasar dengan jumlah siswa 580.579 orang. Salah satunya di Sekolah Dasar Al-Azhar Kota Padang yang dilaksanakan kemarin. Anak usia 6 sampai dengan 11 tahun itu masih dalam pengampuan salah satunya oleh pihak sekolah. Oleh karena itu, saya mengambil momentum melaksanakan lomba antar sekolah. Diketahui saat ini vaksinasi anak di Sumatera Barat capaiannya masih tergolong rendah, yakni 6,19% atau 34.954 anak. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan dus minyak goreng kemasan dari belasan ribu liter minyak goreng curah ditimbun pengusaha. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.